Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Cakepnya enggak ada. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam masuk surga. Amin. Alhamdulillahilladzi al-mu'minuna ikhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri amin amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, pada para ustazah, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Yanda, saya panggilnya Yanda sama Bunda Haji Amira, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu sehat wal afiat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah dan rezekinya berkah berlimpah, dan semoga ini ibu-ibu semuanya juga sama, panjang umur, sehat wal afiat, rizkinya berkah berlimpah, agar bisa segera ke Mekah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi kumpul yang beribadah. Amin. Menjadi berkah. Amin. Semoga kita bisa segera bertawaf keliling Ka'bah. Amin. Bisa bersa'i di Safa dan Marwah. Amin. Bisa nginep di Musdalifah. Amin. Bisa segera berwukuf di Arafah. Amin. Dan mudah-mudahan pulang umrah dan haji nanti rizkinya tambah berlimpah, bisa beli rumah yang mewah, bisa beli tanah, bisa beli mobil yang mewah, bisa nyalonin lurah. Siapa? Pak Haji mau nyalon lurah? PRT mau nyalon lurah? Amin. Mudah-mudahan yang baik-baik kita aminin semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini ada permintaan dari Sahibul Bait. Kita doakan bersama. Doa dulu ya. Kita doa bersama. Kita kirim Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Almarhumah Ibu Lis Intan Sari binti Bapak Hadis, dan almarhum Bapak Indra Ilyas bin M. Yunus. Semoga beliau berdua husnul khatimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan tempat riyadil jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunidin salihah, wa ila hadrati
من اجتمعنا بسببه المرحوم والمرحومة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dan mudah-mudahan ini doa Al-Fatihah minta keikhlasannya untuk Ibu Suparwati binti Bapak Sumrat. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan menjadi sehat walafiat. Dan ini untuk Bapak Mustamin bin Bapak Mat Katri, mudah-mudahan panjang umur semuanya dan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dan wabil khusus juga kedua orang tua kita semua yang ada di sini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Yang pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak sekali, kita tidak bisa menghitungnya. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul kembali membuka majelis ta'lim An-Nisa. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaatul uzma fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bicara mengenai halal bihalal, karena ini masih bulan Syawal. Bicara mengenai halal bihalal itu, saya teringat suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, yang mana Rasulullah akan melaksanakan khutbah Idul Fitri. Jadi sholat Id itu kan sholat dulu baru khutbah, beda sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Jadi antara ketika selesai sholat Idul Fitri mau khutbah, Rasulullah tibanya mengucapkan amin, amin,
amin sampai 3 kali. Sahabat yang ada di situ menanyakannya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucap amin sampai 3 kali, sedangkan kami tidak mendengar ada salah satu pun yang berdoa. Nanyain tuh, oh Rasulullah amin sampai 3 kali, padahal gak ada kita dengar yang doa. Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, apakah engkau tidak melihat malaikat Jibril tadi hadir? Saya diminta oleh malaikat Jibril untuk mengaminkan doanya. Jadi malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Amin sampai 3 kali, berarti doanya pun 3 kali. Ada yang sudah tahu doanya apaan? Belum tahu? Nah, belum tahu. Saya beritahukan doanya apa. Yang pertama doanya, ini secara logika seperti ini. Yang doa malaikat, yang yaminin Rasulullah. Itu doanya meleset atau langsung nyampe nih kira-kira? Ya langsung nyampe. Yang doa malaikat, yang ngaminin Rasulullah, sudah nggak bakalan meleset. Doanya apa? Yang pertama doanya malaikat Jibril yang diaminkan Rasul. Ya Allah ya Rabb, jangan terima amal ibadahnya, jangan terima amal puasanya, jangan terima tarawihnya, jangan terima tadarusnya, jangan terima zikirnya, jangan terima sedekahnya. Anak yang durhaka kepada orang tua. Ini doanya malaikat Jibril, diaminkan Rasul. Malaikat Jibril minta kepada Allah, nggak diterima amal ibadah puasa kita kemarin sebulan, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Ketika selesai Syawal, yang diutamakan adalah orang tua. Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal. Samperin kuburannya, doakan, bacakan surat Yasin tahlil, doakan beliau. Ustaz, orang tua saya di kampung, saya belum punya biaya untuk pergi ke sono untuk mudik. Lewat telepon kan bisa sekarang. Sekarang udah nggak ada alasan lagi minta maaf kepada orang tua, terutama ibu. Walaupun udah jadi ibu-ibu semua, tapi ingat kita punya seorang ibu yang melahirkan kita. Sebelum melahirkan kan hamil dulu kan ya. Hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan udah uwe. Ya enggak? Ya enggak Bu? Mual. Trimester pertama udah mual tuh, muntah, makan nggak masuk, mau makan masuk keluar lagi, pengen yang asem-asem, pengen yang pedes-pedes, sudah deh rasanya sudah gak karuan. Masuk 4 bulan 10 hari ruh ditiupkan kepada janin. Di situ ditentukan umurnya, jodohnya, rizkinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai itu nendang-nendang, umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan udah nendang. Apalagi nendangnya kayak Cristiano Ronaldo tuh, kenceng banget itu perutnya, apalagi nyundul. Ya kan Bu, rasain kan Bu? Iya. Oh tak, memang bisa cerita. Saya kan katanya Bu, ibu begitu. Lah istri saya juga begitu curhatnya.
ya kan? Waktu mau lahiran pergi ke klinik atau ke dokter, walaupun yang sesar sama yang nggak sama baik, ada perjuangan di situ. Pembukaannya ketika yang normal nih, pembukaan 1, 2, 3, udah panas banget di punggung ya bu, pinggangnya sakit banget, nggak buka-bukanya sampai 4, 5, sampai 9, ya bu, nungguin ya Allah. Abang sama suaminya nih, abang gimana nih bang, pinggangnya bang kayak mau patah. Ya udah sabar aja Neng, ya suami mah begitu doang ya. Iya Pak Ji ya, sabar aja, udah sabar. Cuma ngomong doang begitu sabar. Emang bagian lu itu mah. Ya udah sampai masa 9, sampai Jibril lahir, berdarah-darah antara hidup dan mati. Ketika lahir anaknya, lahir kita nih, ketika lahir kita, emak gak ngomel, gara-gara lu nih lahir, gua pinggangnya udah kayak mau putus, kan gak ngomel, malahan seneng. Ya Allah, anak gue, anak saya, anak saya selamat, ya Allah. Langsung dimandiin, dibedong, ya kan? Terus ditimang-timang, ya Allah, anak raja, ya kan? Walaupun bapaknya tukang ojek juga tetap anak raja. Walaupun bapaknya petani juga tetap di gudangnya anak raja, anak sakit senengnya. Serasa sakitnya hilang, itu ibu kita dulu begitu melahirkan kita. Maka dari itu yang pertama yang seharusnya kita minta maaf kepada orang tua kita. Itu sampai malaikat Jibril pun berdoa seperti itu. Kalau ada anak yang durhaka, malaikat Jibril minta kepada Allah agar tidak diterima amal ibadah puasanya. Kemarin sebulan kita lapar, kita sholat tarawih, kita qiyamul lail, kita tadarus sehari sejuz, gak diterima kalau kita masih punya salah sama orang tua kita. Rasulullah mengaminkan. Kan percuma kita kemarin sebulan sudah puasa, udah lapar-lapar, udah haus-haus, siang hari, tengah hari, lihat sunlight aja udah kayak marjan. Sampai pengorbannya puasa, kita kemarin sebulan full dididik oleh Allah melalui Ramadan. Yang puasa yang seharusnya itu kita harus menimbulkan empati kita. Mungkin bulan Ramadan aja nih yang wajib berpuasa, lapar haus, tapi seharusnya kita itu ngerti. Oh iya ya, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita yang mungkin bukan bulan Ramadan, nahan lapar, nahan haus, tapi bukan karena puasa, tapi nggak punya duit untuk beli beras. Harusnya timbul empati kita untuk berbagi nantinya, karena pendidikan di bulan Ramadan selama sebulan kemarin bekal kita untuk 11 bulan berikutnya. Pendidikan di bulan Ramadan harusnya diaplikasikan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan selanjutnya. Yang kita ngerasain lapar sama haus di bulan Ramadan, ya Allah, iya ya, ternyata lapar seperti ini. Tapi tetangga kita puasanya tiap hari, tapi bukan karena puasa, nahan lapar menahan haus karena di rumahnya nggak ada beras. Harusnya itu kita timbulkan, kita munculkan setelah bulan Ramadan, untuk empati kita lebih bisa ngertiin untuk berbagi. Kemudian ibadah puasa kita juga mendidik kita untuk berintegritas. Wih, bahasanya keren banget, integritas. Integritas itu jujur. Ibadah yang hanya kita sama Allah itu hanya ibadah puasa.
Kalau ibadah sholat nggak bisa, hanya kita kepada Allah saja. Tapi kan orang lihat, oh no, sholatnya itu kayaknya khusyuk banget, itu sujuudnya lamaan, itu pulang umroh sama haji mabrur kan itu. Kenapa? Bisa dilihat ibadahnya ke masjid terus. Tapi ibadah puasa itu nggak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Bisa jadi kita sahur udah 2 piring, siang-siang tengah bolong kita masuk kamar makan 2 piring lagi, keluar kamar kita lemes-lemes, aduh sahurnya cuma setengah piring dan udah mau imsak. Orang percaya baik, iya nggak? Itu mengajarkan integritas, kejujuran kita, takut sama Allah, jujur, aplikasikan ke 11 bulan berikutnya. Kejujuran terus dilaksanakan dalam hal apapun. Itu Syawal, Dzulqa'dah dan selanjutnya. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua itu, jangan terima amal ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, qiyamul lailnya selama bulan puasa, suami istri yang belum saling memaafkan. Jadi setelah orang tua, kemudian suami istri saling memaafkan. Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf juga kepada suami. Kemungkinan juga mungkin, gak tahu yang mungkin, setiap hari ada paket mulu datang COD kagak ngomong sama suaminya. Padahal udah disiapin duitnya buat nanti, bayar COD lagi, gak ngomong. Istri minta maaf, ayah minta maaf ya, yang kemarin itu COD-an gak ngomong-ngomong. Suami juga sama, iya saya juga minta maaf. Ibu, saya minta maaf. Mama, saya minta maaf ya ayang beb. Apa minta maafnya? Iya, THR sebenarnya 4 kali gaji, saya ngomongin 2 kali gaji doang. Saling memaafkan. Karena malaikat Jibril mendoakan jika belum saling memaafkan, maka ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ini secara luas, ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tarawihnya, orang yang belum saling memaafkan antara sesama muslim. Lah ini dia nih yang sering terjadi di lingkungan. Mudah-mudahan di lingkungan sini mah enggak semuanya saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih diantara ibu-ibu semuanya udah kosong-kosong semuanya ya, dimaafin semuanya. Yang mungkin dulu sebelum puasa atau pada bulan puasa mungkin ada sesuatu yang salah tapi tidak terasa. Ini yang susah, kadang kita nyakitin orang tapi kita nggak merasa nyakitin. Ayo kita saling memaafkan, saling memaafkan. Karena apa? Karena kalau nggak saling memaafkan, saling ridho, didoakan malaikat Jibril, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai kita sudah dibersihkan di bulan Ramadan, terus kita sudah melaksanakan zakat fitrah, yang di situ kita berharap kepada Allah dan janjinya Allah, itu kita akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan, nol dosanya, nol.
Maka setelah nol kan ibarat pakaian itu kita putih bersih, udah di laundry selama bulan puasa, sudah dikasih pewangi. Maka dari itu kita jaga selama 11 bulan lagi nih. Jangan sampai baju kita kena kotor lagi. Jangan sampai baju kita dicelupkan lagi ke comberan. Jangan sampai malah sengaja malah diwarna-warnain, malah dikotorin baju putih kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Apalagi sampai buat kesalahan yang baru. Maka dari itu, ayo kita jaga kesucian kita. Jangan jadi umat Ramadhani, tapi menjadi umat Rabbani. Kalau umat Ramadhani taatnya cuma bulan Ramadan, Quran, bulan Ramadan udah lewat, taruh lagi di rak nih. Ntar ya dia kalau Ramadan gua ambil lagi nih Qurannya. Jangan seperti itu. Iya, kalau umurnya sampai bulan Ramadan. Emang ada yang ngejamin? Nggak ada yang ngejamin umur kita. Kenapa tadi saya bilang umat menjadi umat bukan umat Ramadhani tapi umat Rabbani? Kalau Rabbani itu Allah selalu ada selama 12 bulan. Bukan Allahnya selalu di bulan Ramadan saja. Tadarusnya ayo kita terusin. Puasanya nggak setiap hari deh, Senin Kamis aja, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhanya terusin, tarawehnya jangan, taraweh khusus di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan berikutnya juga taraweh, mau ketinggalan taraweh. Nanti dikira ada madhab lain lagi nih, madhab kelima nanti. Jangan seperti itu. Jadi kebiasaan di bulan Ramadan, ayo kita teruskan yang baik-baiknya, sedekahnya, qiyamul lailnya, sunnah-sunnahnya, duha, ayo kita jalani, tadarus, ayo terusin. Jangan ditaruh lagi nanti bertemu kembali di bulan Ramadan. Jangan seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian di lingkungan kita ini, mari kita hidup seperti 5 jari ini. Ini 5 jari. Ini ada filosofinya. Jempol difilosofikan sebagai pimpinan di lingkungan RT, RW, camat, lurah, gubernur, ya kan, presiden. Ini laki-laki yang biasanya ini jempol. Siapapun kalau kerjaan apalagi pemerintahan, kalau dijempolin sama atasan dia baji, udah pasti kerjaannya bagus. Ini jempol simbolnya. Telunjuk ada simbolnya, ada filosofinya. Telunjuk adalah orang-orang kaya, orang-orang berduit tapi dermawan. Nunjuk nih orang kaya yang dermawan, nunjuk musola di pojokan jadi, majelis ta'lim dibikin di sono jadi orang kaya. Jari tengah simbolnya adalah TNI, Polri, ulama. Dia di tengah, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Ini di tengah sebagai penengah. Makanya kalau swing kan nggak dipakai ini kan, nggak dipakai di tengah ini. Nggak kelompok sini, nggak terlalu fanatik sama A sama B, politik sana A sama B, enggak. Ini di tengah sebagai penengah itu ulama, TNI, Polri. Kemudian yang jari manis
ini adalah pemuda. Masa yang paling muda adalah masa yang paling manis. Betul Ibu? Betul, ngerasain pengen muda lagi Bu? Biar manis-manis kan? Ini jari manis ini simbolnya para pemuda, para remaja. Ya, kemudian ini yang kelingking yang terakhir ini, kecil-kecil cabai rawit, ini apa simbolnya? Emak-emak, simbolnya perempuan. Ini yang kecil, tapi angkat kecil-kecil begini Bu. Kalau suit ngalahin jempol. Ya kan Bu, kalau suit ya Haji Suit kan jempolnya Haji. Salah, kalah jempolnya. Iya, kalah. Ini simbolnya tadi apa? Para pemimpin kita, laki-laki terutama, kalah sama perempuan. Ya kan? Kalah sama perempuan. Contohnya saja nih, bapak kita Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu kalah sama Siti Hawa. Apa? Karena rayuan Siti Hawa akan makan buah khuldi. Sudah dilarang sama Allah, Adam jangan makan buah khuldi. Ibu Hawa nih, ayang beb, makan dong itu buah khuldinya sekali aja deh. Akhirnya demi Ibu Hawa akhirnya makan buah khuldi yang akhirnya diturunkan dari surga, dikeluarkan karena suatu kesalahan. Nabi Adam satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga. Kita yang salahnya aja banyak minta masuk surga. Nah loh, makanya jangan buat salah lagi, ayo. Itu ya kan, Nabi Adam aja karena Ibu Siti Hawa. Dan kalau dalam istilah karena memang Siti Hawa, termuncullah hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Ya nggak Bu? Sampai sekarang sudah hawa nafsu. Kenapa? Perempuan ngalahin tuh pimpinan, ya kan? Pimpinan ini rata-rata kalah sama perempuan disimbolkan dalam suit. Tapi perempuan, ya kelingking ini kalau suit kalahnya sama telunjuk. Telunjuk ini siapa? Orang kaya yang punya duit. Jadi perempuan kalahnya sama, bener nggak Pak Haji? Kalau sudah sama duit perempuan lemas. Udah nih duit, si suami keluar kota mau pulang-pulang nggak ada masalah, yang penting di rumah ada tugas di luar kota berbulan-bulan, tenang aja, yang penting di rumah ada. Tiap hari suami nongkrong tiap malam nggak ada masalah, yang penting ada semua duit. Itu ya, dalam suit aja sudah kelihatan kelingking kalah sama telunjuk. Iya, itu filosofinya. Maka dari itu antara ibu jari yang dari pimpinan, telunjuk orang kaya yang dermawan, ulama TNI Polri jari tengah, kemudian para remajanya, kemudian sama perempuannya ini, ibu-ibu terutama, kalau bersatu kita bisa hebat, bisa nyapu, bisa ngepel, ya kan, makan juga enak, bisa mukul, bisa melawan. Coba kalau makan pakai cuma telunjuk doang, emang bisa? Nyapu, apa ngepel pakai jerai kelingking doang, emang bisa? Nggak bisa, harus bersatu. Maka di lingkungan ini, ayo kita seperti 5 jari ini bersatu. Nggak boleh sendiri-sendiri. Semuanya harus bersatu. Yang pimpinan, yang orang kayanya juga, ulamanya dari Polri juga, kemudian pemuda remajanya juga gabung jadi manis, kemudian ibu-ibunya juga. Nah, itu harus bersatu. Nyapu enak, enteng, makan juga nikmatin, ya enggak? Kalau salah satu sakit, makan memang enak.
telunjuknya sakit, makan gimana? Agak susah juga nangka sendok juga kan. Apalagi kalau jempol sakit juga kan. Gimana makan? Pakai sendok pun susah. Maka dari itu, ayo seperti 5 jari kerukunannya. Kemudian kalau kita hidup ini, Imam Ghazali pernah mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kita hidup seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Ini Bu, hidup seperti 2 tangan, tangan kanan sama tangan kiri. Jangan hidup seperti 2 kuping. Kalau hidup seperti 2 kuping, ini orang kuping saling egois, yang kanan sama yang kiri. Yang kiri budek atau kemasukan air, yang kanan diem baik. Terus kalau dibeliin anting kan iri-irian, masa cuma 1 doang? Yang kanan juga mau dong, yang kiri juga mau dong. Kalau dibeliin anting, ini iri-irian, egois. Yang kiri budek pun, yang kanan jogrok baik di sini. Lebaran gak bakalan ketemu ini kuping. Sudah paten. Jangan hidup seperti kuping, tapi hiduplah seperti kedua tangan. Tangan kanan salaman tangan kanan, tanda tangan proyek tangan, nerima duit tangan, makan tangan, yang bagus-bagus kanan. Tapi yang kiri nggak iri, walaupun yang kiri ini bagian cebokin kasih, bagian cleaning service nih, tapi nggak iri. Walaupun yang terima duit tangan kanan, yang terima tanda tangan tangan kanan. Tapi kita kalau beli ke mall, beli jam tangan, yang make tangan kiri. Terus kalau tangan kiri gatel, nggak usah disuruh tangan kanan garukin. Tangan kanan gatel, yang kiri garukin. Gatel dua-duanya, ya garuk-garukan. Gak usah disuruh, gak mungkin kan tangan kiri gatel. Bagian garu situ, udah, saya nggak mau garukin tangan kanan nggak mau garukin. Kan nggak seperti itu. Sudah otomatis tanpa disuruh. Kalau kiri garuk, kalau kiri gatel, digarukin sama tangan kanan. Hiduplah seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Terus kalau jalan ini, coba kalau jalan tangan kanan sama tangan kiri, jalan santai secara otomatis melambai. Tangan kanan di depan, tangan kiri ke belakang. Benar nggak Bu? Tangan kiri ke depan, tangan kanan juga di belakang. Nggak mungkin dua-duanya ke depan bareng-bareng jalan, bagaimana? Ntar malah Pak Haji lihat, loh, itu orang udah stres itu kali ya. Tangan kanannya dua-duanya maju sama kiri sama kanan. Ya nggak Bu? Udah statis, sudah otomatis. Tangan kanan di depan, kiri di belakang ngalah. Jadi mungkin kalau di suatu lingkungan tetangga kita yang mungkin memang lagi maju apa-apa, ya udah biarin aja, memang tak maju, gua ngalah dulu. Dan juga gua maju dan dia ngalah. Hiduplah seperti 2 tangan, saling ngerti, saling memahami. Coba kalau jalan tangan kiri tangan kanan nggak saling ngerti, maunya udah ke depan dua-duanya, kan kagak enak jalan begitu keduanya. Maka dari itu hiduplah seperti 5 jari dan 2 tangan, saling ngerti. Antara tetangga juga saling ngerti, saling memahami, saling tidak menyakiti, saling berbagi. 2 tangan kan berbagi, walaupun tangan kiri nggak terima duit, tangan kiri nggak tanda tangan proyek, tapi tangan kanan tidak melupakan jasa tangan kiri yang bagian belakang cleaning service. Beliin jam, ini saya aja pakai cincin aja tangan kiri, jari kiri, bukan di kanan. Saling ngerti, berbagi juga di situ. Nggak iri-irian.
Ya kalau iri coba beli jam di mall dipakai tangan kiri, karena gue juga mau beli, orang pakai jam dua tangan, ntar malah dikira orang PA pakai dua jam tangan dua-duanya. Pakai cincin juga sama, aduh cincin sebelah kiri sudah. Coba kalau nikahan kan dipakai sebelah kiri, ya kan? Sebelah kiri. Ntar ini, waduh. Ntar malah dibilang apa? Ada orang bilang ria banget itu Bu Haji pakai cincin malah 10-10-nya dipakai gini jari. Itu kan dikira orang stres, orang PA. Pakai cincin sampai 10 jari, kanan kiri penuh semua. Jam tangan kanan kiri dua, kan enggak, tangan enggak seperti itu. Kecuali jangan sampai kita hidup seperti telinga. Malahan kalau telinga kalau dipakai satu doang ke sana kelihatan dah. Itu orang apa gitu, yang satu mana hilang atau apa nggak dibeliin, nggak punya duit. Nah ini iri-irian ini telinga. Kalau tangan saling ngerti, saling memahami, berbagi pun ayo. Agar terjalin hidup kita seperti 5 jari dan 2 tangan, maka dari itu kita harus selalu bermuhasabah, introspeksi diri, sering ngaca, bercermin ya, bercermin. Jangan bercermin cuman kalau mau lipstikan sama bedakan baik, tapi bercermin untuk kita mawas diri. Salah kita apa nih? Apa yang kita lakukan dalam hal ibadah kita, dalam hal kita bermuamalah, dalam hal jual beli yang dagang, dalam hal bersilaturahmi antar tetangga. Apakah kita selalu menyakiti tetangga kita yang mungkin kita nggak terasa? Apakah kita ketika berinteraksi masih merasa ego kita tinggi, nggak sombong, merasa nggak punya duit banyak nih, tetangga kita duitnya banyakan kita nih, gitu. Itu introspeksi, bercermin, ngaca. Iya ibadah kita, saya kalau sholat 5 waktu itu masih nunda-nunda, ntar dulu ini cekot Shopee ini lagi live, ntar dulu nih, kalau nggak diskonnya kurang. Padahal sudah azan memanggil. Itu dalam hal ibadah. Kita harus juga bermuhasabah. Sholatnya awal waktu, sunah-sunahnya juga kita laksanakan, sholat sunah rawatibnya, duhanya, qiyamul lailnya juga dilaksanakan. Muhasabah. Kalau tadi 5 jari yang dipakai, kalau saling bermuhasabah sudah pasti rukun. Kalau kita bermuhasabah itu akhirnya enak. Kita juga gampang minta maaf dan gampang memaafkan. Tapi faktanya di lingkungan, di masyarakat, untuk meminta maaf itu sulit. Gengsi, ya kan? Ego. Dan yang memaafkan jauh lebih sulit. Sudah kita nih contoh suami istri, suami udah minta maaf baik-baik, si istrinya ya udah maafin, ya dimaafin, kesalahannya dimaafin. Tapi sampai seumur hidup masih keingatan kesalahan itu namanya nggak ikhlas memaafkan. Kadang-kadang begitu. Benar nggak Bu? Benar nggak? Udah maafin tapi kesalahannya masih diingat-ingat, ya nggak? Iya. Itu bukan memaafkan. Kita harus memaafkan. Yang memaafkan sudah, ya sudah di situ kesalahannya. Yang bersalah tidak melakukan kesalahan itu lagi. Yang disalahi stop, sudah tidak usah diingat-ingat lagi kesalahan yang punya salah sama kita. Selesai di hari itu. Jadi kesalahan kita minta maaf dan maafkan itu bukan hanya di mulut saja, tapi di hati kita pun harus saling maaf, memaafkan.
Coba kalau kita saling ngerti, saling muhasabah, akhirnya berbagi muncul. Yang merasa duitnya agak banyak kan ada lebih, ayo bantu tetangga kita yang kekurangan, keluarga kita yang kekurangan. Akhirnya saling ngerti, saling hormatin, terus saling memahami. Itu indahnya hidup bermasyarakat, seperti 5 jari dan kedua tangan. Mudah-mudahan kita semua di sini diterima amal ibadah puasanya, tarawehnya, sedekahnya, ibadah sunnah-sunnahnya semua, dan semoga kita istiqomah ibadah selama bulan Ramadan itu bisa kita aplikasikan selama 11 bulan, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar kita panjang umur serta sehat walafiat, bisa menemui bulan Ramadan lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Udah ya Bu, udah jam 11, udah matang di belakang. Ya, udah matang nih, baunya udah cium nih. Kode. Kode. Ntar lagi kalau penasaran masih undang lagi. Baik, mungkin itu saja karena 11, mungkin nanti kita mau zuhur juga. Jadi mudah-mudahan ini ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasinya. Hidup seperti poinnya gampang, poinnya itu kita harus saling memaafkan yang pertama ya. Terus yang kedua poinnya, untuk halal bihalal ini, bersilaturahmi ini, hiduplah seperti 5 jari dan kedua tangan kita, saling memahami, saling mengerti, saling berbagi, dan saling mendoakan yang baik-baik ya. Itu aja poinnya, gak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasinya dalam kehidupan kita agar terjalin kerukunan dan kebersamaan fit dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi rasul ajma'in. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi جلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا في المكة والمدينة وعرفة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.